dari media Mas. Ya dari Detikcom, dari mana aja CNBC. tuh. CNBC, ada yang dari Antara, Ya, CNN. Terus apa lagi nih? IDN Times juga ada nih. Ya betul. Ya, saya bacakan satu persatu nih, kan kawan Tribun News. Buat teman-teman yang dari media mungkin bisa dikasih nama belakangnya. Biar kita bisa sebutkan. Iya. Enggak. Ada dari Jawa Post Network. Ya, terima kasih sudah join. Faedahnya juga nggak penting juga sebenarnya biar kita sebutkan. Ya karena kita ingin kenal juga. Betul. Thank you. Oke. Surfaroto udah pernah ke kantor kita ya kan? Ya. Okay. Ngomongin nuklir waktu itu. Kita tes suara dulu kali Mas Dirman, boleh kita 1-2 kalimat untuk tes suara Mas? 1-2 kalimat tes suara. Mantap. Ini suara masa depan kemanusiaan Indonesia. The voice of humanity. Coba Mas Sugeng kasih dulu 1-2 kalimat untuk tes Mas Sugeng. Iya, telur, ayam, tes. Wah, telur, ayam dan lain-lain itu adalah energi terbarukan. The voice of renewable energy. The voice of presidential palace coba. 1, 2, tes. Memang agak redup suara istana ini sekarang ya. Apalagi Nasdem udah katanya udah mau pamit kan. Tergantung dia ya. Mas namanya juga total politik jadi nyerempet izin ya Mas. Oke ya kita mulai aja ya. Kita udah jam 8. Oke. Sambil menunggu pengamat politik ini kan. Ya, memang pengamat politik itu hadir untuk belakangan aja gitu. Dia kan untuk melegitimasi kalau ini acara tetap total politik gitu Mas Abraham. Ngamatin apa yang udah terjadi aja mereka kan. Kalau nggak ada pengamat politik namanya total energi nanti. Mitra kami Komisi 7 nanti. atau total duitnya banyakan mana tuh? Wah, itu nggak tahu. Gitu. Ya, total humanity. Ya, mitranya PMI. Oke, kita mulai ya. Iya, udah tadi itu udah mulai itu sebenarnya. Oke, selamat malam. Jumpa lagi di Safari 24, sebuah program diskusi mingguan dari Total Politik yang membahas isu-isu terkini. Ini udah episode yang keberapa Safari 27 ya. Desember Mas Dirman, Mas Sugeng kita membuat acara seperti ini sudah 27 kali. Memang yang penting konsisten ya. Dari masalah yang besar ya kan. Makan siang yang banyak lama-lama kita boncos juga nih. Masalah benar salah itu nomor 2 sekarang. Yang penting konsisten aja. Iya. Kalau konsisten salah ya orang ngelihat juga nanti kan. Betul. Sama seperti banyak yang mengatakan subsidi BBM yang ratusan triliun itu konsisten salah apa konsisten benar. Karena yang penting konsisten aja dulu. Konsistennya adalah peduli dan tidak mau menyusahkan rakyat. Tapi bagaimana pola-polanya dan apalagi kita juga sudah tahu nih ada bantalan sosial, bantuan sosial yang selama ini kita akrab sejak masa pandemi ini akan dilanjutkan lagi. Nilai juga cukup besar ya. Yoi. Ya. Gede banget bukan cukup besar. Ya 24 triliunan ya Mas Abraham ya. 24 triliun. Ya, gede banget itu. Ya, meskipun Anda belum giliran menjawab tapi enggak apa-apa lah. Kontribusi dalam pembukaan ini ya. Kita lempar siapa dulu deh? Kita perkenalkan dulu narasumbernya. Kenapa masih kayak gitu, pola lama kayak gitu sih? Gak apa-apa, ini digital kan buat teman-teman. Oh iya. Dan ini. Ya, di samping kita setiap dulu zaman Mas Sudirman Said dan Mas Sugeng Suparwoto zaman mahasiswa itu kalau diskusi-diskusi Mas Abram, itu selalu ada pihak dari kekuasaan, Koramil, Kodim atau apa dengan ngomongnya gini, atas nama Pancasila dan Undang-Undang Dasar kita tutup diskusinya, dilarang berdiskusi. Nah, kali ini kita perlu stabilitas nasional biasanya. Iya, itu. Kalau ini ya kan pelaku ya. Ini karena lulus P4. Ada satu stabilitas nasional kan. Nah, kalau sekarang kita tetap menghadirkan mata dan telinga kekuasaan, Ri. Atas nama undang-undang dan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Kita perkenalkan diskusi ini bisa dilanjutkan apa enggak? Kita perkenalkan dengan takzim perwakilan dari kekuasaan, mata dan telinga kekuasaan yang memantau kita bahwa kita masih dipantau oleh kekuasaan sekarang. Ada Mas Abraham Wirotomo, tenaga ahli utama dari Deputi 2 Kantor Staf Kepresidenan. Nah, terima kasih. Malam. Kita senang Mas karena ada perwakilan Voice of KSP itu selain Bang Abalin. Ada alternatif ya. Bang
Bang Abalin ini Udah menjadi narasi tunggal dia sekarang. Lihat. ya, padahal kita udah lama meninggalkan azas tunggal ya kan. Lalu di Zoom siapa nih lu Dengan takzim kita perkenalkan Ketua Komisi 7 DPR RI Bapak Sugeng Suparwoto. mantap. Ya, yang terakhir Dit. Ya. Dan yang terakhir ini yang paling otoritatif bicara mengenai energi, minyak-minyakan, dan waktu itu kita membuyback Freeport Indonesia. Wah, beliau yang ada kebanggaan tersendiri yang menjadi legacy beliau waktu menjadi Menteri SDM. The one and only kita perkenalkan Bapak Sudirman Said. Mantap. The voice of Assalamualaikum. the voice of humanity. Sudirman Said. Nah gitu dong. Sorry lupa. Lu kurang lebay memperkenalkannya tadi tuh. Karena emang gitu SOP kita di sini Mas. Memperkenalkan orang harus berlebihan. Oke, Mas Dirman, Mas Sugeng dan Mas Abram, tentu saja ini topik yang gue dan Ari nggak mengerti ya. Ya, ada dua Mas Dirman, Mas Sugeng. Ini algoritma politik, sosial, ekonomi belakangan ini tentu saja merusak algoritma total politik. Iya, ada dua isu yang kita nggak mengerti tapi dibicarakan banyak orang. Yang pertama, Soal Sambo. yang kedua, BBM. Ini kapan bahas koalisi nih? iya, ini Pak Sugeng sama Mbak Puan ketemu nggak ada yang bahas ini. kata Mas Iya, Sugeng. ini kan Salah gue nih. koalisi perubahan ini kan Iya, gimana kan? gimana, gitu. Nah, oke, kalau gitu kita ke Mas Abram dulu, Ya, kekuasaan. Atau kekuasaan. Pak Dirman dulu. Pak Dirman Ya. dulu. Anda sebagai junior harus Jangan kalah sama dong, senior. yang punya policy dulu, yang punya. Ya. Mas Dirman, yang polisinya udah jelas, presiden udah ngomong, Iya. media udah memberitakan, kita udah tahu, dia bagian konfirmasi aja. Iya. Nah, kita pengen minta Mas Dirman sebenarnya orang yang sebenarnya nih salah satu yang saya masih ingat ya, ketika Mas Dirman jadi Menteri SDM waktu itu policy dan wajah policy energi kita tuh dengan bangga waktu itu Pak Presiden mengatakan bahwa kita udah nggak lagi nih subsidi-subsidi seperti ini, biarkan saja. Waktu itu juga premium sudah mau dihilangkan dan kita sudah mau memutuskan untuk menghilangkan subsidi terhadap bahan bakar minyak. Nah, sekarang situasinya tentu berbeda. Ada orang, ada masanya, ada masa, ada orangnya gitu kan. Nah, Mas Dirman bagaimana melihat situasi terkini, rencana kenaikan BBM, bantuan-bantuan sosial yang juga mencoba untuk diarahkan untuk menjadi bantalan gitu. Kita minta perspektif dari Mas Dirman. Bahkan merekonstruksikan kalimat pertanyaan pun saya dan Ari nggak bisa. Ya kira-kira udah pantas belum BBM ini naik? Kalaupun naik, ini memberi manfaat nggak sih untuk situasi hari ini itu kira-kira memberi manfaat atau tidak gitu loh? Nah gitu Mas Dirman. Menjelaskan kepada manusia ini loh. Iya. Maksudnya. Iya. Oke, silakan Mas Dirman. Silakan Pak Dirman. Oke. Ini saya mohon izin kepada Pak Ketua Komisi 7 ya, Mas Sugeng. Dan juga teman-teman di studio. Maaf yang dari KSP. Mas siapa tadi Mas? Abraham Mas. Mas Abraham. Ya. Belum pernah ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Hal politik. Saya diundang untuk urun terembuk lah. Mungkin saya lebih tepat bercerita apa yang pernah saya alami ya, dan untuk sementara tidak berpendapat dengan keadaan sekarang. Gitu. Soalnya saya kan pernah di pemerintahan, jadi mengerti betul lah kesulitan yang dihadapi pada suasana seperti ini. Pertama begini, mungkin ini mohon izin pada Komisi 7. Sudah lama kita ini kan memang menjadi net importer. Ya. Jadi semakin tinggi harga minyak dunia, maka memang fiskal kita pasti kena. Yang kedua juga kalau kita lihat asumsi APBN tahun ini dibandingkan dengan kenyataan pasar udah jauh sekali antara yang ditetapkan sebagai asumsi dengan keadaan harga pasar. Nah yang ketiga yang juga tidak kalah penting adalah sudah lama kita nahan untuk tidak menaikkan harga atas nama mungkin kepedulian pada masyarakat dan juga mungkin kepengen tidak ada sentimen negatif gitu ya. Tapi yang terjadi kan memang makin lama dinahan makin berat. Nah sekarang malah dilemanya adalah tidak dinaikkan salah, dinaikkan juga salah karena gapnya terlalu besar. Nah saya ingin cerita dulu pada waktu kami di sana. Kebetulan saya di awal-awal tuh di awal pemerintahan Pak Jokowi
harga minyak itu menurun gitu ya. Dan kita dulu berpikir bagaimana caranya ada satu smoothing out lah, ada satu batas atas tapi juga batas bawah. Artinya apa? Kalaupun harga minyak turun begitu rendah, maka tidak serta-merta menurunkan sampai habis. Mengapa? Karena kita pengen punya tabungan. Nah, tabungan itu dipakai untuk apa? Tabungan dipakai ketika harga minyak naik begitu tinggi sehingga ada satu batas bawah yang tidak membuat orang itu kaget-kaget. Itu satu. Dan memang di awal Pak Presiden sendiri yang mengatakan biar nanti saya yang mengumumkan, yang sulit-sulit saya mengerjakan, kata Pak Jokowi. Yang kedua, aspek kedua adalah begini, masyarakat mesti diajarkan bahwa energi itu ada harganya. Jadi bukan menikmati harga terus-menerus sama, tapi sebetulnya apa yang ada di dapur kabinet, apa yang di dapur Menteri Keuangan itu kemudian menjadi kesulitan besar. Artinya harus tombok, harus memberi subsidi, bahkan kadang-kadang dibebankan kepada perusahaan atau korporasi. Nah, caranya bagaimana? Sebetulnya di mana-mana, di banyak negara, tahapan mengurus harga energi itu ada 3. Ketika kita berkelimpahan, boleh saja dikasih subsidi. Tapi begitu kita mulai pas-pasan atau mulai kurang, maka subsidi harus ditarik. Dipakai untuk apa? Dipakai untuk sektor-sektor yang disebut lebih produktif. Dulu di awal-awal pemerintahan Pak Jokowi kita mendorongnya untuk membangun infrastruktur. Tapi juga bisa dijadikan tadi bantalan yang jumlahnya tidak sebanyak kalau kita memberikan subsidi. Nah, pada waktunya begitu ekonomi kita membaik, daya beli kita membaik, maka energi harus ada pajaknya. Jadi ada pajak BPM. Nah, kita ini netral saja belum. Jadi masih terus-menerus berkutat pada bagaimana subsidi diberikan, sebanyak apa diberikan. Itu keadaan sekarang. Beberapa poin lagi, saya ingin bernostalgia lah. Pada waktu zaman Pak Harto, kita ingat yang namanya kenaikan BBM itu tidak dibahas berulang-ulang di media, tapi diolah, diputuskan, kemudian selesai, ini mitigasinya dilakukan. Jadi, dan itu yang dulu kita coba lakukan. Kenapa? Semakin diulas, maju mundur, malah membuat spekulasi makin lebar. Dan akhirnya secara psikologis, yang harganya seharusnya belum naik, harga-harga barang-barang jadi naik. Jadi, semakin cepat diputuskan, diumumkan, kemudian kita mitigasi itu makin baik cara pengelolaannya. Yang terakhir barangkali saya sih betul-betul simpati sepenuhnya pada otoritas yang sedang mengelola ini karena memang suasananya tidak mudah dan karena itu mungkin aja Mas Didit disarankan ini juga mungkin Pak Ketua Komisi disarankan supaya seperti sunat aja gitu. Sakit kan? Ya. Tapi habis sakit terus enak gitu. Jadi jangan ditunda-tunda, kemudian udah putuskan. Sudah itu kita lihat dan menurut saya ini adalah waktu terbaik bagi Pak Jokowi karena beliau tidak punya beban lagi untuk menjaga popularitas politik. Kenapa? Karena ini memang mendekati masa akhirnya pemerintahan beliau kan. Jadi kalau beliau bisa selamatkan fiskal, walaupun memang sedikit tidak populer, itu akan lebih baik daripada membiarkan fiskalnya terganggu dalam jangka panjang ada beban tapi BBM jatuh kepada subsidi jatuh kepada masyarakat yang memang tidak sepatutnya menerima hak. Ini sebagian besar penerima subsidi di ruangan ini nih. Seperti Mas Didi dan Ari dan Mas Sugeng kita semua, Mas Abraham yang seharusnya kita bisa membeli harga dengan harga keekonomian. Mungkin begitu teman-teman, silakan. Pak Dirman, tadi sempat menyinggung bahwa Pak Jokowi nggak punya beban. Nah ini agak ngerti kita nih. Harusnya nothing tulus ya. Iya harusnya nothing tulus. Ya. Tapi bukannya yang bukannya Pak Jokowi ini approval rating masih tinggi nih. Iya tapi gini juga Din. Apakah memang di akhir masa jabatan itu harus berpikir nothing tulus karena jadi lemdang? Harusnya kan di awal-awal dulu gitu ketika orang optimisme sedang tinggi-tingginya, orang sedang percaya-percayanya, kebijakan yang tidak populer bisa diambil harusnya gitu. Gitu loh. Kenapa nggak dari awal dulu gitu kebijakan-kebijakan yang nggak populer yang akhirnya yang tujuannya adalah
mengurangi populisme ekonomi gitu misalnya, mengurangi beban fiskal gitu, memang diambil dari awal. Kenapa? Iya. Yang mana waktu itu beban optimisme masih sangat Iya. tinggi gitu loh. Harusnya sunat itu sejak tahun Awal. kedua zaman Mas Dirman. Iya, gitu loh. Sunatnya jangan 1 tahun jelang akhir Habis, gitu. iya, Nanti ini karena jelang- lukanya belum sembuh. Iya, apalagi menteri-menteri udah mau jadi capres kan. Iya, apalagi Mas Sugeng katanya udah mau pamitan. Iya kan, makin berat ini kapal makin oleng gitu loh Pak Dirman. Ayo Pak Dirman. Nah. Nah, monggo dulu Mas. Ya barangkali yang disebutkan Pak Presiden seringkali di media kita lihat sedang dikalkulasi, sedang dihitung-hitung. Itu bukan kalkulasi matematikanya, bukan menurut saya. Karena kalau matematikanya tanya kepada orang Pertamina beres lah itu. Tanya kepada Komisi 7 tahu semua. Tapi lebih pada mungkin dampak politiknya, dan yang tahu beliau sendirilah. Kan judgment itu datang dari pribadi beliau dan mungkin juga teman-teman yang memberi advice. Tapi benar sekali bahwa sebetulnya kebijakan tidak populer lebih baik diambil ketika rating sedang tinggi-tingginya atau di awal, karena di awal itu kan orang masih terus memberi ruang untuk Masih honeymoon ya Mas ya? masih honeymoon, dan rasanya di tahun-tahun pertama kita melakukan itu. Ya, Tapi mungkin belakangan ada pertimbangan lain, ada beban-beban lain yang harus diurus gitu ya. Jadi setelah ternyata tidak bisa dibendung, apalagi ada hitung-hitungan di luar 502 triliun, nanti ada tambahan lagi, itu mungkin akhirnya harus menempuh jalan ini. Oke. Nah, Mas Dirman, kita ini kan sempat yang tadi katakan Mas Dirman bahwa di awal-awal enggak kok, honeymoon kita percepat aja karena di awal-awal Pak Menteri SDM dan Presiden sendiri bilang ini rezim subsidi BBM bakar uang untuk BBM ini sover gitu. Meskipun tadi kita baru tahu juga faktanya harga BBM, harga minyak dunia itu lagi menukik tajam. Jadi agak gagah juga waktu itu Menteri SDM kan bisa kayak gini. Nah, rezim subsidi sendiri kalau menurut Mas Dirman di tengah siapapun presidennya dan di tengah berapapun harga minyak dunia itu gimana perspektif Anda dalam pemerintahan siapapun kapanpun dalam mengelola rezim subsidi bahan bakar minyak ini gitu Mas Dirman? Diskusi seperti yang sekarang kita lakukan dan juga penjelasan yang diberikan oleh teman-teman di pemerintahan sekarang selalu berulang dari waktu ke waktu. Nah, jadi misalnya kita ingin menggeser ke sektor yang lebih produktif, kita bandingkan dengan kalau bangun puskesmas itu berapa ribu gitu ya, itu selalu berulang. Jadi itu yang saya katakan sebetulnya ada beberapa sektor yang harusnya diurus tidak selalu melibatkan kalender pemilu, tapi prosesnya jangka panjang gitu. Termasuk energi ini mau nggak mau harus lihat jangka panjang. Jadi misalnya kalau sekarang ya jangka pendeknya ya apa boleh buat, selamatkan fiskal, bagaimana caranya dengan uang yang ada itu kita bisa sustain, terutama yang harus kita utamakan ketersediaan gitu ya. Jadi menurut saya sangat berisiko membuat harga itu berbeda, karena setiap kali ada harga berbeda pasti ada pasar gelap, pasti ada penyelundupan, ada penyimpangan. Jangka pendeknya harus yang penting tersedia, harga mau nggak mau harus mendekati harga keekonomian, syukur-syukur memang memenuhi itu. Dalam jangka menengah, edukasi kepada masyarakat bahwa energi ada harganya. Mengapa kata-kata itu penting? Karena kalau energi ada harganya artinya memang boleh naik turun. Jangan dianggap sebagai sesuatu yang fix seperti di masa lalu gitu. Kalau dalam jangka panjang, ini nanti Pak Ketua Komisi 7 nih, mau tidak mau kita mesti menggali sumber-sumber yang bukan fosil, karena fosil kita sudah mau habis gitu ya. Sudah separuh kebutuhan BBM itu diimpor. Kemudian sementara ada potensi energi terbarukan yang belum tereksplor. Itu yang mungkin saya katakan tadi butuh konsistensi. Jadi ngelihatnya nggak bisa satu periode kepresidenan, tapi terus sebagai satu yang sifatnya berkelanjutan. Jadi bukan rezim pemilu lagi yang menentukan kebijakan ini, tapi rezim masa depan gitu Indonesia ya. Nah satu lagi sebelum kita ke Pak Ketua Komisi 7 nih, ini berangkat dari omongannya Mas Dirman juga tadi. Harusnya seperti sunat aja, matel gitu, habis itu kita enak gitu. Ini kan sunat enggak ya kan. Mantap juga metafor Pak Dirman. Dimengerti semua orang. Mengerti langsung kita. PMI juga handle sunat. Iya. Ada misalnya kalau kita mau sunatan nih
Mas Abram. Udah mau dibilang sunat, dokter udah datang, bandnya apa segala macam udah diundang, cateringnya udah diundang, ternyata nggak jadi. Sementara udah diundang nih orang-orang. Kan kayak gitu terus sekarang nih. Akhirnya bener kata Mas Dirman. Wah, kita berharap bahwa efek dari kenaikan harga barangnya tidak terjadi karena terlalu banyak dibahas, maju mundur. Jadi efek yang kita takutkan ternyata terjadi juga bahkan sebelum sunat itu berlangsung gitu. Nah, Mas Dirman sendiri sebagai ahli public policy gitu melihat pola pemerintah dalam mengelola isu ini gimana Mas Dirman? Termasuk dengan BLT sendiri ya, termasuk dengan bantalan sosial. Ya, ada unsur krisis manajemennya ya, karena memang ini tidak enak lah, tidak enak. Tadi menyiapkan bantalan sosial baik, itu saya kira satu kompensasi yang terutama untuk kalangan bawah. Tapi begini katanya kalau menghadapi krisis itu nomor satu harus ada kejujuran, artinya ceritakan apa adanya kesulitan kita lah. Yang kedua, sebisa mungkin ada single voice gitu. Ya. Kalau dibiarkan suaranya bermacam-macam, orang makin menafsirkan, terus makin bingung. Tapi juga tadi justru malah harga-harga naik karena spekulasi dari berbagai sudut tadi gitu. Nah yang ketiga, hal yang sulit itu mau nggak mau mesti dihadapi karena itu tadi harus berani menerobos namanya batas imajiner. Sulit iya, rame pasti iya, demo mungkin ada, tapi once you make decision gitu, ya sudah habis itu kita hadapin aja gitu. Nah ini yang mungkin di dalam suasana yang terus-menerus mempertimbangkan populisme ini menjadi sulit dilakukan. Tapi kalau kita ngelihat ini sebagai satu pekerjaan teknokratik, ya harus begitu. Satu hal lagi saya ingin juga ingatkan bahwa di dalam Undang-Undang Energi, Undang-Undang nomor 31 kalau nggak salah, saya lupa nomornya, tapi di sana ditekankan dalam PP-nya bahwa energi itu tidak seharusnya menjadi komoditi lagi. Artinya apa? Tidak boleh kita mengambil benefit terlalu berlebihan kepada energi, tetapi energi mesti dijadikan sebagai pendorong perekonomian. Jadi ketersediaan menjadi penting. Nah karena itu di dalam urusan ini juga mempertimbangkan terlalu lama itu juga akan membuat energi ini menjadi barang spekulasi gitu dan yang susah sebetulnya masyarakat keseluruhan. Ya pemerintah tentu saja karena memang itu menjadi tanggung jawabnya, tapi masyarakat keseluruhan karena tiba-tiba harga di pasar naik sebelum event BBM dinaikkan begitu. Oh jadi Anda masih menilai ya Mas, jadi Anda menilai ada faktor kebijakan populisme dalam mengelola isu dan kebijakan ini. Tadi Anda katakan gitu tuh. Ya kalau atau ini persoalan teknokratik biasa aja yang memang harus dirumuskan dan harus dihitung betul-betul kalau kata bahasa ya Presiden. Ya. Memang belakangan ini tuh aspek populis kayak makin makin dominan ya. Itu yang mungkin harus kita lihat sebagai satu concern kita lah. Padahal semakin sulit keadaan itu makin diperlukan, kan sering sekali Pak Presiden mengatakan ini krisis 3 dimensi segala macam. Jadi memang tidak mudah nih 1-2 tahun ke depan. Karena itu memang harus dilatih untuk melakukan hal-hal yang tidak populer dan ya masih diterobos. Oke. Memang bahasa kritiknya PMI ini agak halus ya. Oleh Komisi 7 barangkali. Oke. Pil kuat. Oke nih, kita ke Pak Ketua Komisi dulu kali ya. Iya. Gimana? Tadi Mas Dirman katakan butuh kejujuran dan suara yang terang untuk mengelola isu dan kebijakan ini gitu. Gimana Pak Ketua? Ya, saya kira apa yang disampaikan Pak Dirman sudah lengkap sekali ya. Prinsip-prinsip dasar dalam mengelola negara sudah dikemukakan antara desain dan desolen, cita-cita besarnya apa, lantas realitasnya apa. Nah, saya kira tadi juga sudah dikemukakan salah satu problemnya memang bahwa kita ini memang defisit di BBM ya. Jadi lifting minyak kita terus turun. Dan ini juga ada penjelasan teknis ya, Pak.
bahwa memang kita misalnya blok-blok minyak kita memang kategori sudah mature, istilahnya blok-blok tua. Hari ini dalam APBN tahun 2022 itu tetapkan lifting kita adalah 703.000 barrel per hari, tetapi tidak tercapai. Hari ini rata-rata produksi hanya 610.000 barrel per hari saja. Sehingga di APBN tahun 2023 pun pemerintah hanya menetapkan 660.000 barrel per hari. Bayangkan. Sementara konsumsinya terus naik, dan konsumsi energi naik itu mestinya ya sehat sebagai sebuah negara yang maju, ekonominya bahkan kalau kita lihat di pemerintah pun mengakui ya bahwa pertumbuhan 5,3% itu didrive oleh mobilitas, dan pertumbuhan mobilitas itu paling tinggi di antara pertumbuhan yang lain yang sampai angka 21%. Ini apa memerlukan energi, Bang. Celakanya tadi di BBM nih khususnya ya. Lifting kita terus turun, ini problemnya banyak ini, dan inilah yang sedang terus kita lakukan di Komisi 7 bersama SKK Migas dan K3S ya, yang memproduksi BBM. Jadi macam-macam persoalan, utamanya di hulu menyangkut tentang lifting ini. Nah, maka dari itu seperti tadi juga sudah disampaikan Pak Dirman, terjadi guncangan apapun menyangkut tentang harga crude, utamanya harga minyak mentah dan juga gas, karena gas kita, nah kita bersyukur punya LNG ya, liquid natural gas, tetapi kita impor juga LPG. Jadi yang subsidi itu, LPG subsidi itu besar sekali ya. Tahun anggaran 2022 kita tetapkan 8 juta metrik ton untuk gas 3 kg saja. Ini besar sekali karena meleset, tadi juga Pak Dirman sudah menggarisbawahi. ICP yang ditetapkan di APBN awal, dan itu juga yang akan menghitung subsidi, karena juga volumenya kita tetapkan di awal APBN. Awal-awalnya adalah subsidi energi itu hanya 134 triliun saja. Itu sudah menyangkut minyak, gas, dan listrik. Minyak sudah termasuk di situ Pertalite, termasuk juga solar, termasuk gas. Nah, migas itu justru malah waktu itu agak relatif kecil, dan ini secara rata-rata turun dari APBN tahun 2021 subsidi itu. Jadi karena kita prediksi memang pemakaian BBM subsidi, khususnya waktu itu kan kita hapus bensin atau premium, karena itu adalah BBM yang tidak ramah lingkungan. Ini RON 88 yang sulfurnya tinggi, karbonnya juga tinggi, dan dunia mulai masuk tentang isu-isu climate change, isu-isu tentang karbon net zero carbon dan sebagainya. Di dalam negeri kita sudah merespon juga dengan menandatangani Paris Agreement misalnya, dan kita ratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 dengan kita akan menurunkan karbon sampai tingkat 29% sampai tahun 2030, dan juga atas usaha sendiri dengan atas kerjasama internasional sampai 41% bahkan. Nah, semua ini kita mitigasi karena kita tahu memang bahwa net zero emission kita tetapkan sekarang 2060, dunia menetapkan 2050. Itu memang tidak berdiri sendiri. Energi adalah salah satu penyumbang dari climate change. Memang ada hutan, masalah hutan, ada land use, ada juga industri, ada energi. Energi itu untuk kelistrikan dan juga untuk transportasi. Nah, itu waktu itu kita hitung bersama, sehingga kita ingin sekali bagaimana Indonesia ini akan menekan karbon, maka juga BBM yang karbonnya tinggi kita hapus. Dan kebetulan persis sampaikan Pak Dirman juga di awal-awal 2021 bahkan ini juga harga crude bahkan itu mengalami titik terendah pernah dalam sejarah sepasca perang Yom Kippur di Arab Israel waktu itu. Jadi BBM sampai di bawah $30 per barrel itu waktu itu crude misalnya. Nah, inilah hanya memang kita akui semua meleset asumsinya itu. Waktu itu ICP kita tetapkan $63 per barrel dengan volume secara keseluruhan kita hitung waktu itu bahkan masih 21 juta kiloliter. Tapi dalam perkembangannya kemudian kita evaluasi menjadi 23 juta kiloliter. Ternyata pasca COVID, itu luar biasa konsumsi BBM, lantas juga di mana dunia mulai berkecamuk dengan berbagai problem, dan akhirnya ICP meleset dari $63
terus-menerus berubah. Hanya memang perubahan-perubahan itu dirumuskan sendiri oleh pemerintah waktu itu. Hanya diskusi dengan kami, tetapi kan yang memutuskan pemerintah karena masih Perpu 01. Jadi segala sesuatu bisa memutuskan sendiri dan diumumkan berkali-kali berubah ICP sampai tingkat pernah $90 per barrel. Maka lantas sampai tingkat $104,9 per barrel. Tadi saya menyambung apa yang disampaikan Pak Dirman. Betul sekali. Hari ini tidak kompak ini pemerintah gitu. Mengumumkan harga Pertalite saja beda-beda akhirnya karena apa? Basis perhitungannya berbeda dan itu mestinya nggak boleh. Satu pihak misalnya dengan ICP tertentu yang memang berbeda dan kebetulan harus ada kesepakatan di pemerintah. ICP itu dihitung mulai kapan? Mau rata-rata 1 bulan atau harga spot hari-hari ini? Karena hari ini misalnya harga Brent relatif masuk di atas $100 sampai 105 hari ini, tetapi harga WTI di bawah $100. Lantas sering mau dipakai mana? Kelihatannya kalau pakai yang standar bawah yang WTI, maka hari ini rata-rata harga Pertalite itu hanya kurang lebih 12.000 saja, gitu loh. Tetapi begitu kita pakai rata-rata yang di atas $100, hari ini masih sekitar 16 sampai 17.000. Nah, inilah juga memerlukan bagaimana harus satu saja yang bicara tentang perbaikan. Nah, ini masalahnya Pak Ketua, Pak Ketua. Masalahnya ini sebelum sunat ini kode-kode mau sunatnya ini udah banyak nih Pak Ketua, tapi nggak sunat-sunat. Saya juga mengkritik dari awal. Tiba-tiba minggu lalu itu Pak Luhut mengumumkan, minggu depan Presiden akan mengumumkan kenaikan BBM. Nah, itu implikasinya luar biasa. SPBU Pertamina diras. Hari ini mau beli Pertamax turbo aja susah tuh kemarin. Karena ketutup. Itu beli Dexlite aja pusing kemarin Pak. Jangan bilang Dexlite dong. Padahal subsidinya Dex. Nah inilah jadi diras. Barang-barang sudah mulai naik. Inilah jangan salah, kita selalu betul yang kalau kita ingat persoalan semua adalah menyangkut kemampuan dan daya beli masyarakat. Kedua adalah kemampuan negara. Ketiga jangan lupa kemampuan BUMN yang ditugaskan tadi Pak Sudirman juga mulai. Pertamina hari ini babak belur ini dengan diras begini. Kenapa? Karena tadi volume yang dicadangkan 23 juta kiloliter untuk Pertalite dan 14,9 juta kiloliter untuk solar dipastikan akan habis Oktober akhir semula. Tetapi ini dengan ras hari-hari ini, jangan-jangan hanya pertengahan September sudah habis. Dan itu kurang lebih waktu itu bahkan 2 bulan lalu sudah kita mitigasi juga. Sehingga kita sepakat setelah kita hitung sedemikian rupa, kita sepakat untuk menambah volume 5 juta kiloliter. Dan juga 2 juta itu Pertalite dan 2 juta kiloliter untuk solar. Sementara gas masih tetap dengan volume 8 juta metrik ton yang di masa hanya melesetnya jauh sekali nih harga gas. Harga gas itu ditetapkan dengan CP Aramco yang waktu di APBN ditetapkan 592 metrik ton dolar per metrik ton. Hari ini aktualnya adalah 1.100. Sehingga harga keekonomian hari ini gas itu adalah 18.500 per kilo. Nah, sedangkan gas 3 kg itu kalau agen ini nembus di Pertamina hanya 4.500 1 kilonya. Jadi disubsidi kurang lebih 14.000 itu setiap kilogram LPG yang 3 kg. Jadi 3 kg kurang lebih 50.000 tuh negara mensubsidi gas melon. Dan ketidak tepat sasarannya tinggi sekali nih, hampir 94% ketidak tepat sasaran. Ketidak tepat sasaran ini gimana Pak Ketua? Maksudnya gimana nih? Kan itu yang begini. Gas melon kan yang menikmati rakyat seperti kita ini. Bakul gorengan, bakul soto. Gitu, jangan-jangan Anda juga tahu harga bakul soto satunya berapa kan saking hafalnya tadi data dari Pak Ketua. Silakan Pak Ketua. Betul tadi. Jadi gas 3 kg itu hanya untuk orang yang tidak mampu mestinya dan juga untuk UKM usaha kecil menengah. Tetapi faktanya hari ini hampir ini dengan berbagai mekanisme dengan berbagai cara. Ada yang oplos, bayangkan memang selisih harganya luar biasa besar. Selisih harganya 14 ribuan tadi, bayangkan kalau kita mengoplos yang 5 kg itu harganya cuma kurang lebih 190-an ribu atau 200 ribu, tetapi modalnya 5 kg kali 4.500 itu hanya modal kurang lebih 25 ribu saja. Dengan teknik ini modalnya 30 ribu, dijual bisa yang 5 kg dan seterusnya.
itu volumenya besar itu. Ini mohon maaf ini yang aparat keamanan sering kita warning dan ada disinyalir kalau kita lihat diagram itu ya. Diagram mohon maaf ini agak meleset dikit, diagramnya Sambo kan ada juga solar ada. Nah ini menjadi penting sekali. Nanti bisa kita kasih judul Sambo nih. 3 kilogram itu 1:4, jadi 1 orang untuk orang miskin, 4-nya orang mampu. Nah, saya mau kembali ke Pak Dirman sebelum nanti dijawab semua sama yang kita deh. Gue juga ada pertanyaan boleh. Pak Sugeng sama Pak Dirman nih, terutama Pak Dirman sebagai alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara nih. Oh, saya pikir sebagai mantan deputi BRR. Gini Pak Sugeng, Pak Dirman, tadi kan ada pandangan yang agak radikal. Oke, ini dinaikin tapi kita tahu situasinya sulit segala macam gitu. Bisa nggak sih dalam problem kenaikan harga bahan bakar ini kita pemerintah dan masyarakat ini memulai untuk bertransformasi dalam melihat dari point of view perspektif gitu. Melihat ini kan biasanya kita bicara konsumsi bahan bakar gitu. Mungkin nggak kita bicara ini sebagai investasi pemerintah untuk spending dalam untuk mengurangi ketimpangan dalam jangka panjang gitu. Jadi subsidi dan lain-lain ini jangan dipandang sebagai konsumsi atau subsidi tapi atau bakar uang ya. Atau bakar uang tapi sebagai investasi yang manfaatnya dalam jangka panjang dan itu akan membuat struktur sosial masyarakat menjadi established, revolusi sosial tidak terjadi gitu itu hal-hal kayak begitu gitu. Sosial unrest gitu kan. Betul. Pak Sugeng juga nyinggung stabilitas tadi soalnya kan. Betul. Sambo juga disinggung sama dia. Kalau ketua bebas, Bon. saya tambahin sedikit pertanyaan Ari, Mas Dirman dan Pak Ketua. Tadi Pak Sugeng juga sudah katakan bahwa ternyata salah sasaran subsidinya ini besar sekali. Ya, ini kan tidak hanya berlaku pada gas melon, tapi juga mungkin banyak subsidi-subsidi lain termasuk minyak gitu. Nah, apakah sebenarnya solusinya semudah oke nih kita fiskalnya udah ampun-ampunan, Ibu Sri Mulyani udah lempar handuk putih gitu, udah 502 triliun ya Mas Abraham. Ya artinya ini masalahnya dibenerin aja dong. Kewarasan dan tepat sasaran subsidinya. Ya, bukan subsidinya yang dihapus. Bukan subsidinya yang dihapus. Nah, solusi-solusi inovatif kreatif ini bisa nggak sih Mas Dirman dalam situasi pelik seperti ini gitu? Berarti harus ada yang dikurangi, ada yang dipotong, ada yang direalokasi macam-macam lah. Gimana Pak Dirman? Pak Ketua dulu atau saya? Pak Menteri dulu, Pak Menteri. Dulu Pak Menteri zaman 2014 sampai silakan Mas Dirman. Tadi Pak Ketua Mas Sugeng sudah menginformasikan level penyimpangannya begitu tinggi ya. Jadi itu adalah satu risiko di mana satu komoditas harganya berbeda. Itu pasti bocor lah, nggak? Ya. Dulu sampai ada yang meledak kan karena nyampur memindahkan gas dari tabung besar ke tabung kecil dan sebagainya gitu. Jadi itu prinsip pertama, sebaiknya menghindari harga yang berbeda gitu. Ya. Yang kedua, subsidi itu akan baik kalau diberikan pada orang, diterimakan pada orang, bukan pada barang. Karena barang selalu menimbulkan tadi shifting, pergeseran gitu kan. Apa yang harus dilakukan? Ya kalau kita tahu daya beli masyarakat di bawah kurang baik misalnya, dikasih aja subsidinya kepada masyarakat. Jadi misalnya sebagian dari subsidi BBM itu dialokasikan untuk bansos yang sekarang sudah direncanakan. Saya kira itu langkah baik. Gitu. Tapi saya mau sampaikan begini Mas Didit dan Mas Ari. Kalau sekarang ini nggak ada pilihan, pasti dinaikkan. Entah kapan waktunya gitu. Godaannya adalah ketika harga minyak dunia turun. Ketika harga minyak dunia turun, kemudian kita tergoda untuk ikut menurunkan harga. Padahal sebetulnya itu kesempatan untuk nabung gitu. Jadi kalau kita bisa jaga agar ada satu tadi yang saya sebut level atas level bawah yang terus-menerus dipegang gitu. Jadi pada waktu itu sekarang naik sudahlah, mau nggak mau kita naikkan gitu. Orang kita masyarakat Indonesia cukup resilient kok, cukup tangguh untuk menghadapi yang beginian. Mereka mengejas, mereka menyesuaikan apa yang harus dihadapi.
Tapi godaannya adalah pemerintah selalu ketika harga turun, kemudian serta-merta ingin ngambil kredit politik gitu. Wah kalau kita turunkan harga gitu. Untuk apa? Padahal itu bisa dijadikan tabungan, kemudian tabungan itu dipakai kalau harganya ekstrim naik, di top up sehingga kenaikan harganya tidak terlalu tinggi. Ini yang mungkin bisa menjadi pengingat ya, reminder supaya kita tidak terus-menerus terperangkap pada populisme. Karena soal energi ini memang tadi saya katakan jangan dilihat sebagai satu item yang berkaitan dengan satu periode, tapi terus-menerus akan kita hadapi karena tadi sudah makin lebar jarak antara lifting kita dengan konsumsi dan kalau kita tidak segera mapan dari segi policy ya memang akan selalu ada kerepotan. Ya, kalau kata Mas Dirman tadi untuk apa? Ya untuk kredit politik Pak. Itu jawabannya Anda sudah jawab sendiri. Pakai tanya Mas Dirman ini. Ya, kita lempar ke Pak Ketua dulu. Pak Ketua gimana yang mulia? Iya sama prinsip dasarnya. Sama terus Pak Ketua dari tadi. Kasih beda sedikit Pak Ketua. Biar pura-pura nggak akan koalisi gitu dalam beberapa waktu depannya dengan pura-pura nggak sebarisan nanti ya. Iya, nah ini udah belum apa-apa udah mau sebarisan aja dengan Pak Dirman ini. Pak Ketua. Karena memang begini ya. Subsidi ini lah. Jadi kalau kita dulu ya kalian pasti juga hari-hari ini itu akrab dengan kalimat itu. Ideologi subsidi itu adalah untuk mempertahankan daya beli atau juga untuk meningkatkan daya beli masyarakat atau untuk menggerakkan ekonomi. Jadi orang memang bukan barang. Jadi hak semua orang untuk mendapatkan barang dan jasa dengan kualitas dan harga yang sama. Itu adalah hak semua warga negara. Kewajiban negara untuk hadir atau dalam bentuk subsidi bagi masyarakat atau sekelompok masyarakat yang tidak mampu mendapatkan barang dan jasa dengan kualitas dan harga yang sama sebagaimana bisa dinikmati oleh orang yang mampu. Itulah yang subsidi, bukan barang. Kalau barang yang disubsidi pasti terjadi distorsi. Wah, ini so ekonomis ya. Jadi terjadi distorsi di pasar pasti. Baik itu sifatnya penyimpangan karena moral hazard maupun juga karena memang faktanya demikian lantas akhir. Nah itulah yang terjadi hari-hari ini sehingga wes kadung istilahnya sudah terlanjur diputuskan yang disubsidi hari ini adalah barangnya. Maka ke depan harus kepada orangnya. Biarkan barang dan jasa itu menemukan titik equilibrium harga yang memang tidak ada istilahnya pasar sempurna dan sebagainya itu, maka ada kehadiran negara, tetapi kehadiran negara semata-mata dalam mengatur agar tidak terjadi moral hazard dalam konteks penyusunan harga barang. Nah, saya kira itu ke depan. Jadi kepada keluarga atau kepada orang atau keluarga. Katakanlah keluarga miskin kita ini ada kurang lebih 9% kalau dalam sering diumumkan. Seluruh Indonesia itu katanya ada 100 juta keluarga. 9% kurang lebih 9 juta keluarga miskin. Katakanlah kalau setiap bulan akan disubsidi kurang lebih 4 juta lah, katakanlah sampai setahun itu 50 juta. Ya sudah dihitung saja 5 juta kali 9 juta keluarga itu totalnya akan kurang lebih 450 triliun saja. Itu akan meningkatkan daya beli saya kira. Biarkanlah semua kita bergerak bagaimana harga itu bisa terjangkau dengan tingkat paling masyarakat paling miskin katakanlah rentan kemiskinan yang sudah kita support 1 bulan misalnya 4 juta berapa dan seterusnya. Saya kira itu akan menyelesaikan persoalan yang jauh lebih daripada kita terombang-ambing terus dengan suasana fluktuasi harga barang. Ya. Karena apa? Kemampuan masyarakat yang harus kita dorong. Ya, ini itu prinsip dasar. Jadi yang disuntik adalah daya belinya dan purchasing power-nya. Subsidi jangan ke barang tapi ke orang. Nah, ini penting nih Pak Ketua nih. Ini agak cocok. Agak cocok sebarisan ya perubahan ini ya. Kita kasih kekuasaan dulu deh. Kekuasaan, gimana? Suara kekuasaan. Jarang-jarang kekuasaan menunggu kan. Iya. Memang kekuasaan di masa-masa seperti ini harus lebih banyak mendengar. Iya. Silakan. Gimana?
Ya, nggak ada gimana. Ya Anda ini jawabnya subsidi nih. lebih baik ke orang daripada ke barang. Terus Iya. banyak poin-poin lah yang penting dari Ya, tadi. terus mengenai sunat-sunatan nih. Sunat-sunat, Sunat ya. ini penting. Belum sunat tapi udah pengumuman sunatnya udah 2 bulan yang lalu. Jadi Iya. orang takut nih bos kabur Iya. anaknya nggak mau Iya, disunat. padahal ini Iya. yang lain udah niat mau ngelihat kayak begitu. Iya. Gimana? Oke, kalau kita pakai Mic-nya agak benar nih. nah Ya, mic-nya. kalau kita pakai analogi sunat. Kasih mulut ya. Kalau ini gara-gara ngomongin sunat dari kita pegang mic. Kalau kita ngomongin sunat, yang perlu kita perhatikan itu kan bukan hanya kalau sunat itu cepat, tapi bagaimana kondisi si pasien atau kondisi orang yang mau disunat. Nah, kenapa pemerintah itu perlu waktu, perlu hitungan yang matang karena selama 2 tahun lebih ini masyarakat kita itu sudah terdampak yang namanya COVID. Terutama yang paling terdampak itu kan yang kelompok ekonomi rentan. Nah, hitung-hitungan dari pemerintah mencoba mengkalkulasi ada beberapa skema atau skenario. Jadi salah satu skema dan skenario itu memang penyesuaian harga BBM. Lalu berikutnya ada pembatasan kuota dan selanjutnya memang peningkatan daya beli masyarakat terutama kelompok rentan melalui BLT, subsidi upah, lalu juga subsidi transportasi yang sudah diberikan ke pemerintah melalui transfer daerah. Jadi sekitar 2,1 triliun. Itu kepada orang tuh ya. Subsidinya langsung ke orang ya. Bukan barang ya seperti Bukan tadi Kak. barang. Nah, kenapa kita perlu melakukan subsidi kepada orang? Karena pemerintah berusaha menjaga daya beli dari masyarakat itu, menjaga harga BBM itu upayanya sudah luar biasa menurut saya. Jadi tahun lalu, tahun 2021 anggaran subsidi dan kompensasi BBM itu 188 triliun. Nah, tahun ini anggarannya itu 502 triliun. Nah, itu selisih berapa? Itu kan selisih 314 triliun. Jadi sebenarnya upaya-upaya dari pemerintah untuk mencari mana nih anggaran yang nggak produktif, yang kurang efisien itu dialokasikan untuk menambah anggaran subsidi dan kompensasi BBM itu sudah dilakukan. Namun ada uncertainty atau unknown yang sedang dilihat dan dimonitor dinamikanya oleh pemerintah, terutama bagaimana kondisi harga dan situasi global. Nah, karena kenapa tadi harus hati-hati? Tadi kalau dibilang analoginya sunat, selain si pasiennya selama 2 tahun terakhir itu habis kena COVID. Oke, ini bukan sunat lagi ya, udah mulai COVID ya ganti. Ya, kan biasanya kalau sebelum disunat antigen dulu atau PCR dulu udah aman belum nih dari COVID gitu kan. Itu yang kenapa pemerintah juga perlu berhati-hati. Tapi apabila harga minyak dunia dinamikanya terus meningkat dan konsumsi dari masyarakat juga terutama untuk BBM yang bersubsidi juga terus meningkat, maka hitung-hitungannya dari pemerintah anggarannya dari 502 triliun bengkak lagi jadi 690-an triliun. Tentu ini akan sangat 690 triliun 90 triliun nambah lagi kalau tidak ada kenaikan, penyesuaian harga dan harga di luar negeri terus juga meningkat. Tapi kabarnya harga luar negeri udah mulai cenderung turun nih Mas. Karena ekonomi udah mulai slow down di dunia. Betul, makanya kenapa perlu hitung yang masa, kenapa perlu hati-hati karena faktor-faktor yang menentukan itu bukan hanya apa yang ada di dalam negeri, namun bagaimana situasi di luar negeri itu juga menentukan. Selain harga energi juga ada kita juga global sedang menghadapi krisis pangan. Nah, kenapa BLT itu sudah diberikan? Karena masyarakat kelompok rentan itu, Bro, itu sudah mengalami kenaikan harga pangan. Ya, inflasi berbagai komoditas yang kita impor, kita kan gandum tuh impor, kedelai impor, itu sudah kerasa karena harga di dunia itu meningkat. Oleh karena itu, supaya kita bisa terus menekan angka kemiskinan, maka bantuan langsung tunai itu diberikan sebagai bantalan kepada mereka. Tapi itu jauh sebelum kita menentukan kenaikan atau penyesuaian harga minyak atau belum gitu ya. Dan tergantung ini kan hitung-hitungan terakhirnya seperti apa. Oke. Hitung-hitungan terakhirnya itu seperti apa? Kalau skema dan skenarionya sudah disiapkan oleh pemerintah, modeling dan forecasting dengan segala macam data yang kita pakai itu sudah canggih lah. Tapi kan ada faktor-faktor X yang dari luar negeri, bagaimana kondisi geopolitik di luar. Kemarin kan dengar kan ada pesawat
nirawak yang ditembak gitu kan. Itu tentu mempengaruhi juga bagaimana geopolitik di luar negeri dan mempengaruhi harga BBM di luar BBM global, mempengaruhi juga bagaimana harga pangan global. Nah, sekarang PR dari pemerintah terutama adalah yang kita prioritaskan harus kita lindungi siapa? Terutama mereka kelompok rentan. Karena kalau ada apapun itu kebijakan perubahan penyesuaian yang paling akan terkena dampaknya itu mereka. Nah, kita udah belajar nih kemarin dari situasi pergolakan harga minyak goreng yang juga rame. Lalu kita kan pemerintah hitung nih bagaimana kebijakan bantuan langsung tunai dari minyak goreng itu juga bisa turut menurunkan angka kemiskinan. Jadi kalau kita lihat angka kemiskinan tahun 2021 itu 9,7%, di tahun 2022 yang di tengah itu 9,5%. Ini artinya apa? Saya berharap masyarakat itu tetap optimis nih sama pemerintah. Karena kebijakan-kebijakan kemarin meskipun rame, banyak diskusi, banyak pro kontra, tapi setelah kita lihat, kita evaluasi ternyata dampaknya secara makro itu positif bagi masyarakat, terutama masyarakat yang miskin. Jadi ini alasan kenapa nggak buru-buru sunat dulu gitu ya? Iya. Woro-woro mungkin akan ada sunat, tapi ya belum tentu sekarang gitu ya. Betul. Nah itu gimana Pak Dirman dan Pak Sugeng? Kita juga sudah kedatangan ya salah satu pengamat susu tumpah. Ya bukan pengamat politik dengan salah satu peribahasa yang menggelayuti yang paling kuat dari beliau adalah peribahasa dari India, janganlah pernah engkau sesali susu yang tertumpah. Adi Praitno. Sekarang kita perkenalkan sebagai pengamat susu tumpah. Jadi, nah, itu harus dijelaskan. Karena tadi sunat dan sekarang susu tumpah ini agak bahaya dalam jelang kenaikan BBM ini. Kita lempar dulu nih ke Pak Dirman nih. Iya. Ini kata kekuasaan nih ya. Ini cek dulu nih suhu tubuh barang ini gitu kan, jangan main sunat aja. Jangan-jangan ada mentang-mentang PMI banyak dokternya nyuruh sunat terus kan. Ini bingung ini. Kondisinya belum tentu ya kan, cukup sehat untuk sunat gitu kan. Gimana Mas? Silakan Pak Dirman. Ditanggapi ini penjelasan kekuasaan tadi. Kebetulan ini saya jam 9 pamit ya. Siap, ini mungkin kalimat terakhir. Siap. Mas Adi Praitno, selamat malam. Ya itu kan judgement ya, dan kita menghormati judgement karena memang policy yang tidak populer itu pasti diambil dengan hati-hati gitu. Jadi ya tugas kita yang di luar terus-menerus memberikan dorongan kan. Jadi itu pandangan saya demikian. Nah, sebagai poin terakhir yang saya sampaikan tadi, Pak Sugeng menyatakan bahwa lifting kita terus-menerus turun. Lifting turun itu fungsi dari macam-macam. Dari ketiadaan sumber-sumber baru, dari ketidakefisienan operasi, kemudian juga transisi dari dua blok yang sangat besar, Mahakam dan Chevron itu kan beralih kepada pengelolaan Pertamina. Pasti memang setiap pengelolaan beralih akan ada penurunan, itu risiko biasa lah. Nah, tapi juga yang penting adalah konsistensi kebijakan gitu. Makanya saya berulang-ulang mengatakan aspek teknokrasinya mesti diperbesar untuk urusan energi, karena begitu investasi sekarang baru kejadian 5-10 tahun akan datang gitu. Misalnya kita ingin mengingatkan kalau saja masalah itu tidak diambil keputusan yang keliru ya, menurut saya sekarang sudah produksi itu, sebentar lagi produksi. Jadi kemarin itu adalah contoh dari ketidakkonsistenan kebijakan. Jadi orang sudah melakukan studinya mengatakan diproduksi lewat lepas pantai offshore, kemudian ditemukan cadangan baru juga sama metodenya, tapi kemudian tiba-tiba oleh satu nasihat yang tidak tepat dibelokkan menjadi onshore. Tidak saja berhenti, tapi kemudian juga menimbulkan persepsi bahwa kita tidak cukup konsisten dalam memberikan policy. Jadi kalau kita cerita ke depan, maka kebijakan di bidang energi mesti konsisten supaya investor bisa cukup nyaman. Mengapa? Karena by nature energi itu memerlukan teknologi, memerlukan capital besar, dan mau tidak mau harus melibatkan pemain-pemain yang berskala global. Pemain global hanya akan melihat negara atau otoritas yang
memberikan kebijakan secara konsisten. Mungkin begitu Mas Didit dan Mas Ari, dan saya mohon pamit untuk ke sebelah. Mas Sugeng, nyuwun pamit. Oke, nuwun sewu. Baju kita sama meskipun Matur nuwun. Matur nuwun, nuwun sewu. Jadi sekarang waktu tepat untuk sunat gak Mas? Terakhir Mas. Sekarang waktu tepat untuk naikin BBM gak? Ini suhunya gimana nih? Pokoknya kalau anak kecil mau disunat tuh jangan lama-lama ditakut-takutin, langsung aja potong. Nangis. Mantap. Thank you Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Thank you. Nah, kita lempar dulu ke Pak Ahmad Tumpah. Ya, Pak Sugeng dulu. Oh, Pak Sugeng, Ya, Pak Ketua. menanggapi yang tadi. Ya, Pak Ketua ini tadi udah dijelaskan nih apa kekuasaan udah memberikan narasinya nih tentang bantalan sosial, tentang kenapa waktu yang tepat untuk menghitung-hitung kan. Gimana narasi kekuasaan ini Mas Sugeng? Suaranya nggak masuk Pak Sugeng. Sorry. Mas Sugeng boleh di-unmute. Coba sekali lagi. Cek tes. Mantap. Itu tadi suaranya disunat sama Mas Dirman. Mas Dirman penghisap darah rakyat itu kan. Iya kan PMI. Donor. Gue gak ikut. Ada lo gila itu loh. Penghisap darah rakyat. Iya kan dihisap. Iya juga. Iya kan. Iya. Silakan Pak Sugeng yang Ya, terhormat. saya komentari dulu penghisap darah rakyat itu. Rayap-rayap tuh judulnya tuh, lagunya Mogi Darusman itu. Mogi Darusman itu kakaknya Chandra Darusman yang juga mengarang lagu soal Ali Sadikin itu. Jadi kalian pasti harus searching itu. Menarik. Ini keluar jiwa seninya beliau sendiri. Tadi apa yang disampaikan bahwa semuanya harus dipersiapkan sedemikian rupa. Tetapi effortnya terlalu besar, terlalu gaduh, membuat gaduh, mempersiapkan itu terlalu gaduh. Padahal kita semua sudah tahu kok bahwa di hari-hari awal gitu sudah kita mitigasi sedemikian rupa bahwa harga dengan ICP yang meleset, dengan konsumsi yang juga terus meningkat, maka APBN diperkirakan akan berdarah-darah. Dari apa yang disiapkan di APBN itu akan tidak cukup kalau tidak dilakukan treatment-treatment tertentu. Dalam hal ini adalah penyesuaian harga atau naik atau mengurangi subsidi pada yang lebih tepat sebetulnya. Karena dengan harga yang akan ditetapkan yang saya dengar, dan itu menurut hitung-hitungan paling rasional adalah naik 30% atau paling tinggi 35%. Dari Pertalite yang 7.650 menjadi 10.000, solar yang dari 5.150 menjadi 6.800 sampai 7.200 itu range-nya, mungkin pemerintah akan mengambil di titik tengah 7.000. Nah, dan Pertamax menurut hemat saya sudah dilepas ke harga pasar lah saya kira, karena memang ini jenis BBM yang tidak dalam kategori subsidi, ini mestinya udah barang bebas. Kesalahan pemerintah juga saya kira selama ini harga Pertamax itu tidak dilepas di harga pasar. Sehingga disitulah ada dikompensasi, itu setiap liternya Pertamina hanya mendapat 500.000 saja per setiap liter, 500 saja, padahal harganya sudah waktu itu senjang sekali. Nah, apa yang disampaikan tadi bahwa ini semuanya adalah dalam rangka dipersiapkan. Harga mempersiapkannya itu karena gaduh itu luar biasa. Harga barang sudah naik di atas 10%. Harga pangan itu sudah naik dari sisi komposisi inflasi sudah mencapai 10% sendiri dalam inflasi secara keseluruhan. Nah, demikian juga di stok atau kuota yang ada di Pertamina ini yang semula hanya cukup sampai bulan Oktober, ini bisa-bisa hanya pertengahan September sudah habis. Karena apa? Karena di RAS kita semuanya bisa menyaksikan. Karena terjadi ketakpastian itu, maka setiap hari, setiap saat sekarang adalah di pom-pom bensin itu antri-antri luar biasa. Dan ini sudah barang tentu secara volume berlipat ganda. Nah, hal lain adalah bahwa pemerintah telah melakukan apa yang mitigasi dan sebagainya, dan melakukan bantalan sosial itu kan juga dorongan dari semua pihak, termasuk saya sudah 2 minggu ini adalah teriak-teriak soal ini terus. Setelah diputuskan, setelah dihitung, sebaiknya secepat mungkin. Kalau misalnya besok kok belum ini juga, ini saya kira tadi Presiden sudah ngomong, kami sudah dapat hitung-hitungannya. Nah, kalau nggak juga diputuskan, itu juga agak lucu nih. Jadi
pasti kita lantas semuanya berhitung bahwa betul ini semua yang dihitung adalah popularity dan aspek-aspek politis. Jadi tidak sekedar karena secara hitungan-hitungan teknokratis memang sudah harus diputuskan. Ini saya kira bagiannya pengamat politik. Ya, pas banget malah pas. Anda itu memang membridging. Iya, Pak Ketua kan. Nah ini kira-kira kalau Pak Jokowi naikin harga minyak, elektabilitas Nasdem naik apa enggak? Itu loh pertanyaannya loh. Langsung aja nih Pak Ketua. Iya kan? Tapi tunggu dulu. Biar kekuasaan menjawab dulu. Menanggapi sebelum nanti Pak Susu tumpah ini kan. Iya kan? Karena tadi antrian udah panjang. Gimana? Maaf sebentar. Jadi betapa cepat itu menjadi penting kalau semuanya sudah dihitung sedemikian rupa. Kenapa? Saya seperti tadi. Pertamina kena imbasnya luar biasa. Kalau cash flow Pertamina terganggu, lifting juga akan anjlok terus. Kenapa? Karena sekarang 65% wilayah kerja migas itu sudah dikelola oleh Pertamina. Dan lifting nasional yang terus turun itu 61 sekarang tinggal 610.000 barrel per hari rata-rata, itu adalah 60%-nya adalah oleh Pertamina. Jadi Pertamina ini ya karena nasionalisme, karena macam-macam kita kan segala terminasi kayak tadi disebutkan terakhir adalah Blok Rokan itu termasuk backbone yang dari Chevron sekarang diambil alih pemerintah. Dalam hal ini diberikan kepada Pertamina untuk mengelola, itu juga membutuhkan capital yang besar. Kalau cash flow-nya Pertamina terganggu, dipastikan terus lifting terus turun, senjang antara lifting dan konsumsi BBM dalam negeri semakin jauh. Maka betul memang akan kita kendalikan konsumsi BBM dengan mobil listrik dan juga dengan dengan terus-menerus kita dorong energi baru, energi terbarukan. Jadi penting memutuskan dengan segera. Tidak terlalu yang implikasinya justru kemana-mana.